Shalom. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat untuk menyampaikan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kita akan memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan pada hari ini, Minggu akhir tahun gerejawi, dengan tema Minggu, Penghakiman yang Terakhir. Marilah kita satukan hati dan jiwa kita memasuki ibadah penyembahan kepada Tuhan. Kita saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 sampai ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, halit langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan orang yang mati dan yang hidup, kami adalah milik-Mu, baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kematian, kami tidak takut, karena Engkau beserta kami. Maut dan kuburan tidak dapat menahan kami, karena Engkaulah Tuhan kami, yang menebus kami menjadi milik-Mu. Kami berserah kepadamu, agar kami senantiasa menjadi milik-Mu pada waktu hidup maupun mati. Peganglah tangan kami dan tolonglah kami karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, agar kami memperoleh hidup yang kekal bersama-Mu. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14 ayat 2 sampai ayat 3. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu akhir tahun gerejawi hari ini, tertulis dalam Jepania 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita baca secara bergantian. Firman Tuhan yang datang kepada Jepania bin Kusi bin Gadilia bin Amaria bin Hiskia dalam zaman Josia bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan menyelamatkan dari tempat ini sia-sia Baal dan para iman berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi Dewi Milkon. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menyatakan petunjuk-Nya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian kita, bertobatlah dan balik pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh, baliklah pada Bapa. Oh, baliklah pada Bapa.
sobatku, Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Bapa, bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan siap mengampuni dosamu. Oh baliklah pada Bapa. Oh baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Bapa. Oh baliklah pada Bapa. Jangan lambat, hai sobatku. Tuhan tunggu kepadamu. Oh baliklah pada Bapa. Oh baliklah pada Bapa. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kudus, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah jiwa dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang berkenan kepadamu, dan menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 266 ayat 1 sampai ayat 3. Kota yang indah cerah, nampaklah bagi
cemerlang. Indahnya saatnya kita jumpa di kota terbaik. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Di sana bersama teman, kita nyanyi pujian merdu. Selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus teduh. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Pada Bapa pemurah benar, kita patut bersyukur tetap. Tiap hari hasilnya besar, hidup kita teriring berkah. Indahnya saatnya kita jumpa di kota benar. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Yohanes 12 ayat yang ke-48. Yohanes 12 ayat yang ke-48. Inilah firman Tuhan. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 446 ayat 3 sampai 4. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini kita akan memperingati saudara-saudara kita yang telah meninggal duluan. Kami serahkan kepada pimpinan jemaat. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita untuk memperingati saudara-saudara kita yang telah dahulu dipanggil Tuhan ke sisinya, mulai dari awal tahun gereja sampai dengan minggu kita akhir tahun gereja pada saat ini. Saudara-saudara di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap akhir tahun gereja seperti pada minggu hari ini, jemaat kita mengadakan peringatan untuk orang-orang yang sudah lebih dahulu dipanggil Tuhan kepadanya. Kalau kita memperingati mereka yang sudah mendahului kita, bukanlah kita bermaksud untuk membangkitkan kembali rasa duka cita pada keluarga yang ditinggalkan, tetapi adalah untuk menanamkan kekuatan dalam batin kita, meneguhkan iman, menumbuhkan pengharapan dan penghiburan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka jikalau kita pun berdoa, bukanlah untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal itu, tetapi kita mau memohon kiranya Tuhan dengan kasih dan anugerah-Nya semakin meneguhkan iman kita masing-masing, supaya kita memiliki keyakinan bahwa hanya oleh kasih setia-Nya saja kita kelak akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasihi itu di dalam kerajaan surga, dan supaya bertambah-tambahlah kerinduan dan pengharapan kita kepada Yesus Kristus, Raja dan Gembala Agung itu, yang kelak akan datang kedua kali untuk menjemput dan membawa kita bersamanya. Itulah yang hendak kita renungkan pada saat ini, memperingati orang-orang yang telah mendahului kita. Karena pertemuan itulah yang patut kita rindukan, jikalau kita mengenang mereka yang kita kasihi, yang sudah lebih dahulu menuju tempat di sisi Tuhan. Maka selain dari yang telah diumumkan pada akhir tahun gereja yang lalu, saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan ke sisinya sejak awal sampai akhir tahun gereja saat ini adalah yang pertama, Ertina Boru Simanulang, meninggal
5 Januari 2025, tutup usia 56 tahun. Istri dari AM Hasibuan, beralamat di Jalan Jamin Ginting, Gang Diponegara, dari sektor 1. Yang kedua, Samaria Boru Sitanggang, meninggal 12 Januari 2025, tutup usia 84 tahun. Istri dari M. Antonius Sinurat almarhum, beralamat di Jalan Bunga Trompet, Gang Seroja nomor 7, dari sektor 8. Yang ketiga, Theodor Boru Aritonang, meninggal 4 Februari 2025, tutup usia 89 tahun. Istri dari LH Sinamo almarhum, beralamat di Jalan Pasar Baru Padang Bulan, dari sektor 5. 4. Taruli Hutapea, meninggal 14 Maret 2025, tutup usia 63 tahun. Anak dari BS Hutapea almarhum dan Ibu S. Boru Sipahutar almarhum, beralamat di Jalan Jami Ginting, Gang Diponegara nomor 9, masuk sektor 1. Yang kelima, Nurhaida Boru Purba, meninggal 31 Maret 2025, tutup usia 66 tahun. Istri dari Kaidir Tanjung almarhum, yang beralamat di Jalan Bunga Rampai 1, Gang Mawar depan GBKP, masuk sektor 13. Yang keenam, Penatua Emeritus Marolop Hutagalung, meninggal 23 Juli 2025, tutup usia 76 tahun. Suami dari Tuberina Boru Panggabean, beralamat di Jalan Bunga Cempaka 11B nomor 11, dari sektor 4. Yang ketujuh, Penatua Emeritus Asianna Boru Papahan, meninggal 14 September 2025, tutup usia 71 tahun. Istri dari Frederick Edi Giri almarhum, yang beralamat di Komplek Taman Perkasa Indah Blok H10, masuk sektor 9. Yang kedelapan, Pintor Lumbatoruan, meninggal 1 Oktober 2025, tutup usia 91 tahun. Suami dari Penatua Emeritus Sorta Lambria Boru Aritonang, beralamat di Jalan Pembangunan nomor 80, masuk sektor 6. Yang kesembilan, Penatua Emeritus Martua Lumban Tobing, meninggal 10 November 2025, tutup usia 72 tahun. Suami dari Ida Epa Boru Tambunan, beralamat Jalan Tombak Ujung nomor 2, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, masuk sektor 1. Jumlah bapak 3 orang, ibu 5 orang, pemuda dewasa 1 orang, seluruhnya 9 orang. Wahyu 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk memperingati mereka yang kita kasihi
yang telah mendahului kita. Marilah kita berdoa, kiranya Tuhan sajalah yang menerangi dan meneguhkan iman kita, supaya kita memperoleh penghiburan dari Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 3. Jemaat tetap berdiri. Silakan duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah, kita angkat pujian, penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Laku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh
Degaplah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bedanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bedanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, itulah yang melampaui segala hati, akal, dan pikiran kamu sekalian. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak kita semua, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita dengan bertemakan penghakiman yang terakhir pada minggu akhir tahun gerejawi yang dirangkai sekaligus dengan peringatan kepada saudara-saudara kita yang telah terlebih dahulu mendahului kita ke pangkuan Bapa di surga, tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan baca untuk kita semuanya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, yang tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini tentu sekali kitab Wahyu ini bukan lagi kitab yang asing di tengah-tengah komunitas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tentu kita sudah memahami bahwa kitab Wahyu ini sebagai pewahyuan atau penyataan penyingkapan Allah tentang masa depan bagi orang-orang yang percaya atau hidup di dalam kebenaran yang ilahi itu sendiri. Kalau kita hubungkan dengan keadaan yang kita hidupi sekarang, sesungguhnya pengalaman kehidupan yang dimiliki oleh Yohanes di Pulau Patmos tidaklah jauh beda dengan realitas kehidupan yang kita miliki pada saat ini. Kita menemukan pada saat ini di mana realitas dunia yang semakin jauh dari keadilan, bahkan ada banyak orang yang tidak tersentuh dengan hukum dalam aksi-aksi korupsi ataupun kekerasan ataupun penindasan yang dilakukan di tengah-tengah kehidupannya dalam keseharian maupun di dalam praktik-praktik kehidupan bernegara. Lalu kita juga melihat ada banyak hal di tengah-tengah kehidupan kita yang semakin pelik ini, yang semakin jahat dalam segala kategori yang mungkin bisa kita indikasikan atau kategorikan, identifikasi di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi, kita melihat bahwa dunia ini seolah-olah tidak bisa memberi hukum yang adil. Seolah-olah bahwa pengadilan-pengadilan yang ada di dunia ini tidak memberi jawaban atas keresahan, atas pergumulan-pergumulan yang kita alami sampai saat ini. Itu juga menjadi persoalan yang dihadapi oleh Yohanes pada saat itu. Dia adalah seorang pejuang tentang kebenaran itu sendiri, di mana pada zaman Kaisar Domitianus dia harus mengalami ketidakadilan. Dia harus dibuang ke Pulau Patmos bukan karena kesalahan, tapi karena dia mempertahankan kebenaran. Tapi karena dia berjalan dengan iman bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga dia harus menanggung banyak derita yang pada saat itu kerajaan-kerajaan Romawi itu adalah kerajaan yang jahat, kerajaan yang menindas, merampok dan menyiksa bagi kaum-kaum yang kecil dan kaum-kaum yang lemah di tengah-tengah kehidupan waktu itu. Lalu ketika Yohanes ini dibuang ke Pulau Patmos dengan tujuan daripada Kaisar dan kerajaan Romawi berharap ketika dia dibuang di sana maka dia akan mengalami tekanan psikologi. Ketika dia buang di sana maka dia mungkin akan membuat dirinya atau mengambil keputusan untuk kompromistis dengan kejahatan atau dengan negara yang sedang berbuat ketidakadilan itu. Lalu pembuangan ini adalah bagian dari penekanan jiwa psikologis supaya dia mau berbalik atau meninggalkan kebenaran itu sendiri. Apakah kita mengalami ini di tengah-tengah kehidupan kita? Terkadang orang-orang yang di sekeliling kita atau bahkan atasan kita mau menempatkan kita atau mau memberikan tugas kepada kita atau bahkan menghilangkan aktivitas pekerjaan kita supaya dengan demikian kita merasa kehilangan, kita merasa sendiri dan kita merasa terbuang sehingga kita mau kompromi dengan realita yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita lihat dari Wahyu ini. Maka satu hal yang kita kutip ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia mengalami penglihatan dari Tuhan. Dia mengalami atau menerima wahyu dari Tuhan. Sesungguhnya
Kalau kita tidak menggunakan ini dengan kacamata iman, dan kalau kita tidak membaca kitab Wahyu ini dengan iman yang teguh, atau kita tidak membacanya dengan pemahaman-pemahaman simbol-simbol Alkitabiah, kita mungkin akan menempatkan Yohanes ini sebagai orang yang mengalami schizofrenia. Kenapa Bapak Ibu? Karena apa yang dilihatnya ini adalah bagian daripada halusinasi kalau ditempatkan dalam sudut kacamata psikologis. Ini halusinasi. Dia sedang berhalusinasi karena tekanan yang dimilikinya. Dan itu realitas terjadi Bapak Ibu. Ketika ada orang yang meninggal di antara keluarga kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi, apakah istri, apakah orang tua, secara psikologis kita butuh 2 tahun untuk pemulihan. Dan di tahapan-tahapan yang disampaikan oleh Kubler-Ross, ada tahapan yang disampaikan oleh Kubler-Ross dalam terminal illness itu. Yang pertama kita menolak, yang kedua kita marah, dan yang ketiga kita tawar-menawar, keempat kita depresi. Dan di tahap depresi ini Bapak Ibu, kita terkadang mengalami halusinasi itu, makanya kita mau melihat orang meninggal itu seolah-olah muncul di hadapan kita. Itu gangguan psikologis. Karena depresi yang kita miliki, maka kita mengalami penglihatan tentang orang yang kita kasihi. Seolah-olah dia muncul, bahkan aromanya bisa muncul, baunya muncul, bahkan suaranya kadang kita dengar gitu. Itu bagian dari halusinasi dalam tatanan psikologi. Namun bagaimana Alkitab mencatat ini? Apakah penglihatan kita kategorikan dengan halusinasi? Tentu sekali kita akan membacanya dengan kacamata iman, supaya kita tidak terjebak dan terperangkap. Nanti kita melihat bahwa Yohanes ini seolah-olah mengada-ada. Kalau itu penempatannya, tentu sekali kita akan berpikir ulang tentang akhir kehidupan, dan tentang surga, dan tentang neraka, bahkan tentang penghakiman nantinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa kitab Wahyu ini sangatlah relevan untuk kita di zaman sekarang ini. Yohanes yang terbuang, yang dimana dunia melihat bahwa Yohanes ini sudah kehabisan kesempatan, di mana Yohanes ini dilihat oleh dunia tidak akan lagi punya pengharapan untuk keluar dari penderitaan di mana dia ditempatkan sekomunitas dengan orang-orang jahat. Lalu dia melihat penglihatan itu, lalu dalam teks ini kita melihat dikatakan dalam teks yang kita baca, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Yohanes ini mengalami penglihatan ketika dia terbuang, ketika dia mengalami penderitaan dan pergumulan yang begitu berat. Dia punya pengharapan, dia punya penglihatan ini, lalu dia menganalisis ini bahwa pembuangan itu, penderitaan itu bukanlah sebagai hukuman atau bukanlah sebagai penghancuran atas hidupnya, tapi penderitaan itu dia lihat sebagai rencana Allah untuk menyatakan kehendaknya, bahwa Allah turut bekerja dalam sejarah untuk memperbaiki dunia yang sedang ada atau berkompromi dengan kejahatan itu sendiri. Itu yang mau dikatakan melalui kitab Wahyu ini. Lalu ketika Yohanes mengalami pergumulan itu, maka Allah mengizinkannya. Allah turut campur tangan. Allah mau mengatakan kepada Yohanes, "Hei Yohanes, aku tetap bekerja dan aku tetap hadir dalam penderitaanmu, supaya ada pengharapan bahwa kejahatan yang selama ini tertutupi, walaupun kejahatan berlari sekencang-kencangnya, namun kebenaran akan tetap dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan orang percaya." Ini menjadi pengharapan yang hidup. Ini menjadi suatu imunitas yang mendorong Yohanes untuk semakin percaya, mendorong Yohanes untuk semakin tegar dalam mengikut Yesus.
Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa Anda punya pergumulan dan penderitaan. Anda punya persoalan. Anda punya kesulitan-kesulitan. Bahkan mungkin sekali Anda pasti mengalami benturan dalam kehidupan ini. Terkadang ada di antara kita ini mungkin sekali ada yang mengalami seperti seolah-olah dikucilkan atau dibuang dari komunitasnya. Bahkan mungkin tidak diterima di tengah-tengah di mana dia berada waktu itu, bahkan dibuang dari komunitas itu karena kita dipandang merugikan atau membebani dalam persekutuan ataupun keluarga ataupun gereja ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita geluti. Namun hari ini kita dapat penghiburan yang abadi melalui kitab Wahyu ini, melalui Yohanes ini. Dikatakan, aku melihat tahta putih. Tahta putih itu adalah, dan dikatakan putih yang besar. Tahta putih itu melambangkan daripada kesucian, kebenaran, di mana kebenaran itu tidak bisa ditolak, tapi kebenaran itu akan dinyatakan dan akan memenangkan orang yang percaya. Lalu ketika pergumulan menimpa kita, persoalan menimpa kita, yang kita gunakan adalah mari mencoba memahaminya dengan sudut pandang Yohanes ini. Melihat penderitaan dan pergumulan bukan akhir daripada karirmu, bukan akhir daripada masa depanmu. Dan itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menyatakan kebenaran itu sendiri, supaya dunia ini tahu bahwa kebenaran Allah tidak akan bisa dipenjarakan oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu saya kira yang pertama yang mungkin kita lihat dalam teks kitab Wahyu ini. Yang kedua, dalam minggu-minggu ini yang kita jalani adalah minggu akhir tahun gereja yang dirangkai dengan tema penghakiman yang terakhir. Lalu kita kaitkan atau dikombin dengan perayaan atau peringatan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal. Lalu kalau dihubungkan dengan teks yang kita baca tadi, ada tahta putih yang besar yang akan memberikan penghakiman bagi setiap orang kecil dan besar. Tidak memandang usia, tidak memandang strata ekonomi, tidak memandang jabatan, semua akan mendapatkan tempat yang sama, yaitu penghakiman. Setelah kita mengalami kematian yang pertama. Lalu ketika kita dihakimi, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita diingatkan melalui peringatan kepada orang-orang yang meninggal ini. Kalaulah saya meninggal hari ini, kalaulah Tuhan mengakhiri sejarah bagi kehidupan saya di dunia yang fana ini hari ini, kira-kira saya berhadapan dengan tahta yang putih itu, apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Maka di akhir tahun gereja ini kita diajak untuk bercermin, kita diajak untuk menganalisa diri sendiri, kita diajak untuk melihat kilas balik ke belakang tentang perjalanan kita 1 tahun ini. Bahwa kitab Wahyu ini mau mengatakan setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang harus bertanggung jawab atas anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Hal yang kecil. Ketika Tuhan memberi kita otak, maka otak itu harus dipertanggungjawabkan kepada sang pemberi otak itu. Apakah kita menggunakannya dengan benar untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita justru menidurkan otak yang kita miliki sehingga kita tidak menggerakkan apa-apa di tengah-tengah dunia ini? Ketika Tuhan memberi Bapak Ibu napas hari ini, maka kita harus mempertanggungjawabkan napas itu. Karena Tuhan tidak mau
apa yang diberikannya menjadi sia-sia di tengah-tengah kehidupan orang yang menerimanya. Itu harus berfungsi dengan aktif. Dan itu harus berdaya guna semuanya. Harus kita pertanggungjawabkan. Sekecil apapun yang kita miliki, yang kita terima dari Tuhan, itu harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Termasuk orang Batak yang kadang terjerat dengan pola 3H, Hamoraon, Hagabion, Hasangapun. Maka ketika kita berjumpa dengan Hamoraon, berjumpa dengan Hagabion dan Hasangapun ini, apakah kita sudah bertanggung jawab dengan yang kita terima itu? Seandainya Tuhan menganugerahkan Hamoraon kekayaan, kemakmuran, dan kehormatan kepada kita, apakah kehormatan itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, atau justru mengangkat nilai derajat kita sendiri sehingga Tuhan hilang di tengah-tengah berkatnya? Kerap berkat Tuhan itu bisa menghilangkan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Orang yang sudah menerima berkat kerap lupa akan Tuhannya, lupa sang pemberi berkatnya. Orang yang telah menerima hikmat kadang lupa dengan Tuhan sang pemberi hikmat itu sendiri. Sehingga yang lebih dominan adalah dirinya daripada Tuhannya. Bapak Ibu, saya mau mengatakan, kalau Anda diberi Tuhan harta, kalau Anda diberi Tuhan otak atau saya katakan kecerdasan, maka ingatlah, jangan sampai engkau lebih tinggi dari Tuhan di dalam kecerdasan. Tempatkan Tuhan lebih tinggi di sana. Karena Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, biarlah Tuhan semakin besar, tetapi saya semakin kecil. Jadi jangan membanggakan diri atas berkat Tuhan, tapi kecilkanlah dirimu atas apa yang kita terima dari Tuhan. Ini kitab Wahyu mengajar kita untuk menganalisa, bercermin kepada diri kita untuk menilai kita, bukan menilai orang lain. Kitab Wahyu ini mengajak supaya kita menilai diri kita sendiri. Kalaulah kita diberi rapor hari ini, kira-kira nilai berapa yang kita goreskan untuk diri kita ini? Yang terkadang kita lebih pintar menilai orang lain. Yang terselubung sekalipun dalam hidup orang lain, itu tercatat dalam memori kita. Tetapi hal yang ada dalam hidup kita kadang kita lupa. Sehingga kita lupa memperbaiki apa yang kurang di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu di ayat yang ke-13 kita disuguhkan kembali pengharapan yang hidup bersama Yohanes ini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati dan di dalamnya maut, kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Maut adalah kerajaan iblis. Maut adalah kerajaan kejahatan. Dan itu akan diakhiri oleh Tuhan. Itu akan berakhir. Ini menjadi harapan bagi orang percaya. Harapan bagi kita yang mungkin sedang mengalami ketertindasan. Bahwa penindasan itu pun akan berakhir. Dunia ini akan berakhir. Saya akan berakhir. Tetapi yang menjadi persoalan, berakhirnya bagaimana? Apakah saya berakhir dengan terhormat? Apakah saya berakhir dengan punya makna dan arti? Atau saya berakhir tanpa arti atau tanpa makna? Itu yang saya sebutkan tadi. Jika Bapak Ibu kita mengakhiri hidup kita, mengingatkan kita tadi dengan orang-orang yang meninggal. Kalau kita seperti mereka, pepatah mengatakan manusia meninggalkan nama, harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading. Kalau kita meninggal, nama apa yang kita tinggalkan kepada dunia ini yang kita wariskan kepada dunia yang fana ini? Apakah nama yang buruk? Apakah predikat yang jelek di hadapan Tuhan? Atau kita akan tetap senantiasa mendapat predikat yang baik
atau dilayakkan oleh Tuhan dalam tahta kemuliaan. Lalu kita melihat Bapak Ibu dikatakan akan dihakimi menurut perbuatannya. Ini seolah-olah melawan teologi anugerah yang disampaikan oleh Martin Luther pada zaman reformasi. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Ini Bapak Ibu persoalannya bukan supaya kita beroleh keselamatan karena perbuatan. Tidak. Tetapi bukti daripada beriman adalah berbuat. Itu maka Yakobus 2 ayat yang ke-17 itu sangat-sangat menarik untuk kita hidupi di era zaman sekarang. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kalau Anda adalah orang yang beriman, tentu sekali akan berbuat. Tetapi orang yang berbuat itu jangan berharap supaya untuk diselamatkan. Tetapi orang yang diselamatkan itu reaktif, langsung melakukan perbuatan yang baik. Karena orang yang diselamatkan akan hidup dalam kebaikan dan kebenaran Allah itu sendiri. Maka dikatakan di sini perbuatan kita adalah cerminan keberimanan kita. Kita mengatakan kita mengenal pohon dari buahnya. Orang Batak bilang tadaudu hausian parbuena. Kita melihat, kita mengenali pohon. Kita bisa mengidentifikasi sebuah pohon melalui buah yang dikeluarkan. Anda beriman? Buktinya adalah buahnya, bukan kata-katanya. Amin. Anda beriman atau tidak, itu berada dalam realita buah-buah kehidupan yang kita miliki. Bukan pada kata-kata yang kita ucapkan. Karena Allah tidak butuh kata-kata, tapi Allah butuh perbuatan yang nyata. Itu makanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya lebih dominan mengatakan begini. Orang Allah menginginkan kita berbuah yang baik. Atau bukan berkata-kata. Bukan banyak hanya mengetahui, tetapi kita banyak untuk mengerjakan dan berkreasi di tengah-tengah dunia ini yang seturut dengan kehendak Bapa di surga. Itu makanya Yesus katakan dalam Matius yang kelima ayat hingga 48. Matius 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan yang menyebut Tuhan Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran yang telah kami terima di tengah-tengah kehidupan kami. Melalui firman-Mu kepada Yohanes, wahyu yang Kau turunkan untuk menyingkapkan bahwa kebenaran yang ilahi sesungguhnya akan turun atas manusia untuk menghakimi dunia ini atas keberdosaan dan kejahatannya. Sehingga dunia ini tidak akan bisa mengelak, dunia ini tidak akan bisa berdalih, atau kami sendiri tidak akan bisa berdalih di hadapan Tuhan. Sebab kekudusan Allah akan menembus segala yang terselubung di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga disitulah kami mendapatkan tempat di mana nama-nama kami dicatatkan dalam kitab kehidupan. Sehingga kami menjadi pewaris kerajaan surga, di mana kami duduk bersama-sama dengan Tuhan kami Yesus Kristus di dalam rumah Bapa di surga. Itulah kerinduan kami terjadi. Tetapi Tuhan, bukan hanya di surga nanti, tetapi di dunia ini pun Allah sedang turut bekerja dalam sejarah kehidupan manusia untuk menyatakan kebenaran dan mengakhiri segala maut, dosa dan jeratnya di tengah-tengah kehidupan manusia. Tuntun kami untuk tetap senantiasa memandang Allah, karena di dalam Allah ada kebenaran, dan biarlah melalui kuasa Allah dan Roh Kudus terpancar bagi kami kemuliaan surga, sehingga kami dimampukan dan dikuatkan untuk berbuat dan bertingkah laku seturut dengan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Kita lanjutkan acara kita Bapak Ibu, kita bernyanyi. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang besar. Bila dunia berakhir dan tugas-tugas selesai, di rumah Tuhan aku pun tetap. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Firman Tuhan yang meneguhkan iman percaya kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan tertulis dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian firman Tuhan, kita serahkan persembahan kita.
Hadirin sekalian, kami undang untuk berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanmu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita dan pulanglah di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.